Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Irsyadul Lubab dengan NIM 2001012110008 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Balen yang membuat video sumber belajar. Di sini kita akan membahas mengenai monopoli perdagangan, di mana monopoli perdagangan atau VOC itu didirikan oleh Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Terjadi persaingan sengit antara negara Eropa, Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk merebutkan hegemoni perdagangan Asia Timur. Perusahaan ini bermarkas di Batavia. VOC memonopoli rempah yang ada di Indonesia dengan metode yang digunakan untuk mempertahankan monopoli tersebut, termasuk kekerasan terhadap populasi lokal, juga pemerasan dan pembunuhan besar. Tujuan dari VOC itu antara lain dengan tujuan utamanya dibentuknya VOC itu seperti tercermin dalam perundingan 15 Januari 1602 untuk menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Yang dimaksud musuh pada saat itu adalah Portugis dan Spanyol yang akan pada kurun Juni 1580 Desember 1640 bergantung menjadi satu kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Nah, untuk sementara waktu melalui VOC, bangsa Belanda masih menjalin hubungan baik bersama masyarakat Nusantara. Tujuan utama dari pembentukan VOC di Indonesia itu menghindari persaingan dagang yang tidak sehat di antaranya sesama dagang Belanda agar keuntungan maksimal bisa didapatkan. Yang kedua adalah memperoleh keadaan Belanda menghadapi persaingan dagang dengan bangsa Eropa lainnya. Yang ketiga membantu berupa dana ke pemerintah Belanda yang sedang berjuang melawan Spanyol yang masih menduduki Belanda. Adapun hak-hak istimewa yang diberikan Belanda untuk VOC, yang pertama yang dinamakan Haupttroi, piagam atau charter. Pada tanggal 20 Maret 1602 VOC diberi hak istimewa. Yang pertama, hak monopoli untuk perdagangan dan berlayar di wilayah sebelah tinggi Tanjung Harapan dan sebelah selatan Megalhens, serta menguasai perdagangan untuk kepentingan sendiri. Yang kedua ada hak kedaulatan, di mana VOC itu dapat bertindak layak sesuatu negara untuk memelihara angkatan perang, memaklumkan perang dan mengadakan perdamaian. Yang ketiga, merebut dan menduduki daerah asing di luar negeri Belanda. Yang keempat, memerintah daerah-daerah tersebut. Yang kelima, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri. Dan yang keenam itu memungut pajak. Ada juga hak-hak monopoli perdagangan, hak mencetak dan mengedarkan uang, hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, hak menggandakan perjanjian dengan raja-raja, hak memiliki tentara sendiri, hak mendirikan benteng, dan lain sebagainya. Nah, setelah VOC memasuki kejayaan atau masa kejayaan, VOC juga pernah atau bisa disebut pernah di masa kebangkrutan. Pada abad ke-18 VOC itu mengalami kebangkrutan karena beberapa sebab. Nah, hal itu terjadi karena maraknya kasus korupsi di dalam organisasi VOC oleh petingginya. Nah, selain itu VOC juga harus berperang melawan Inggris yang berhasil merebut seluruh kantornya. Selain itu, keterlibatan VOC dalam perang di Jawa, Sumatera, dan Maluku itu menjadi penyebab kebangkrutan VOC, sehingga akhirnya VOC itu dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1999 dengan meninggalkan utang sebesar 136,7 juta gulden. Sekian penjelasan atau sumber belajar dari saya Muhammad Irsyadul Lubab, pamit undur diri.